Kembali lagi bersama Respon Kita, merespon berita serta fakta dibalut dengan data. Indonesia menjadi negara paling strategis di dunia. Kawasan Indo-Pasifik menjadi kawasan paling penting secara geopolitik di dunia. Negara-negara adidaya seperti Amerika, China, India, Jepang, dan Australia mengelilingi kawasan ini, sehingga menjadikan kawasan Indo-Pasifik sebagai pusat kebijakan keamanan dari negara-negara tersebut. Area paling krusial di sini adalah Asia Tenggara. Pada aspek politik dan geografis, satu-satunya negara yang paling strategis adalah Indonesia. Terdapat 3 alasan utama kenapa Indonesia paling penting untuk kawasan ini. Pertama, sentralitas Indonesia di jalur laut global. Kedua, Indonesia memiliki peran penting dalam diplomasi keseimbangan rivalitas kekuatan antara Amerika dan China. Ketiga, potensi militer Indonesia. Asia Tenggara bukan hanya sebagai pusat geopolitik, tetapi juga sebagai gerbang utama bagi jalur penghubung kabel internet bawah laut antara Eropa ke Asia. Sebagian besar negara menghubungkan jaringan internet melalui kabel laut dibanding jalur darat yang dirasa lebih aman dari gangguan penyadapan. Infrastruktur ini sangat penting dan butuh pengamanan secara menyeluruh. Pertama, Indonesia pusat geopolitik global. Indonesia adalah negara dengan kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 16.000 pulau. Dan ada 5 pulau terbesar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang lebih dari 3.000 mil atau 4.800 km, serta melintasi 3 zona waktu. Kalau dibandingkan, sama seperti jarak dari New York, Amerika, ke Lisbon, Portugal. Indonesia dianugerahi bentang alam yang strategis. Indonesia terletak pada posisi sentral dalam jalur laut global. Dengan ini menjadikan Indonesia sebagai pintu gerbang dan checkpoint perdagangan global. Mayoritas rute perdagangan dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik pasti akan melewati perairan Indonesia. Terdapat 4 checkpoint strategis yang dimiliki Indonesia. Yang pertama yaitu Selat Malaka. Biasanya dilewati oleh jalur perdagangan Eropa. Yang kedua, Selat Sunda, jalur Asia dan Afrika. Yang ketiga, Selat Lombok. Keempat, perairan Ombey yang juga didominasi kapal besar. Sekitar 50% perdagangan global melewati 4 jalur laut ini. Peranan strategis Indonesia dalam perdagangan maritim dunia akan terus meningkat. Tetapi, tidak menutup kemungkinan akan terdapat dampak negatifnya. Di antaranya, di beberapa selat tadi masih rawan akan adanya pembajakan atau perampokan terhadap kapal. Dengan meningkatnya mobilitas pelayaran yang mengakibatkan kepadatan, maka harus ada peraturan yang ketat agar bisa dikontrol. Saat ini, Selat Malaka merupakan checkpoint terpenting di dunia. Sekitar 10.000 kapal melewati selat ini setiap tahunnya. Perairan yang relatif dangkal menjadi penghambat ketika melewati jalur ini. Untuk kapal yang ukurannya lebih besar, memiliki alternatif dengan melewati jalur checkpoint di Selat Sunda yang berada di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa dengan lebar 15 mil dan panjang 50 mil. Saat ini sudah melayani sekitar 3.500 kapal dan 15 juta ton kargo per tahunnya.
Selanjutnya, ada alternatif yang lebih aman untuk kapal tanker yang berukuran besar, yaitu melalui Selat Lombok, yang bisa dilalui sekitar 3.900 kapal per tahun, dengan value 40 miliar dolar Amerika. Alternatif ketiga, yaitu melalui perairan Ombey, yang terletak di sekitar Pulau Flores dan Timur-Timur. Di sini perairan sangat dalam, sehingga kapal besar dan muatan berat pasti bisa melintas dengan nyaman. Dari sini, keuntungan Indonesia bisa mengontrol secara langsung jalur perdagangan dunia. Bagian 2. Sentralitas Asia Tenggara dalam persaingan dominasi antara Amerika dengan Cina. Cina melakukan perluasan pengaruh ekonomi dan diplomasi melalui program obor dan BRI sejak 2013 karena sangat menguntungkan untuk meningkatkan klaim teritorialnya, terutama di wilayah Laut Cina Selatan yang sering diperebutkan. Indonesia secara resmi ikut program BRI dan menjadikan Cina sebagai mitra dagang terbesar Indonesia sejak tahun 2013. Pada tahun 2019, perdagangan antara Indonesia dengan Cina mencapai 73 miliar dolar Amerika, menyumbang 43% dari total perdagangan luar negeri Indonesia. Sebagai perbandingannya, nilai total dari kerjasama tersebut sama dengan kerjasama yang dilakukan antara Amerika, Jepang, dan India. Sedangkan di wilayah sekitaran Asia Tenggara, mereka memilih Jepang, Filipina, dan Australia. Tetapi sejak zaman Presiden Obama, semua berubah sampai sekarang. Indonesia sekarang juga bekerja sama dengan Amerika terkait dengan persenjataan militer dari Amerika. Bahkan, sering juga Amerika dan Indonesia melakukan latihan militer bersamaan. Kepentingan kekuatan asing yang saling bertentangan sudah menjadi hal biasa terjadi di wilayah Asia Tenggara sejak dahulu. Karena kawasan ini menjadi fokus agenda kekuatan besar global yang ingin memiliki pengaruh besar di wilayah tersebut yang dirasa sangat strategis. Indonesia yang berada pada posisi sentral dan paling strategis bisa memanfaatkan momentum dan realita ini. Jika konflik antara Amerika dan Cina terjadi di kawasan ini, maka Indonesia bisa memanfaatkan untuk mempengaruhi keseimbangan kawasan atau menjadi penengahnya. Bagian 3. Potensi militer dan diplomatik Indonesia. Indonesia memiliki dua kebijakan utama yang menjadi landasan strategis kemaritiman. Yang pertama, menjadi poros maritim dunia. Rencana pemerintah dalam meningkatkan kekuatan kemaritiman Indonesia. Yang kedua, wawasan Nusantara, sebuah gerakan budaya yang berupaya mendukung identitas kepulauan nasional Indonesia. Poros maritim dunia merupakan kebijakan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini esensinya untuk memperkuat nilai strategis Indonesia di wilayah antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta bertindak sebagai katalis dalam membangun dominasi maritim utama di kawasan tersebut. Dari 5 pilar poros maritim dunia, 3 diantaranya berfokus pada urusan dalam negeri, sementara 2 lainnya mengatur tentang kerjasama maritim dengan luar negeri, serta meningkatkan kekuatan Angkatan Laut Indonesia. Indonesia memiliki zona ekonomi eksklusif terbesar ke-6 di dunia, dengan luas lebih dari 5 juta kilometer wilayah air, yang menjadi tantangan Indonesia untuk tetap menjaga kedaulatan wilayahnya. Semangat nasionalis Indonesia tercermin dari kemaritimannya. Wawasan Nusantara mendorong pembangunan nasional secara terpadu. Indonesia terdiri dari banyak pulau, budaya, etnis, dan bahasa yang beragam. Pada dasarnya, konsep kepulauan Indonesia terletak pada kemampuan dalam mengelola wilayah perairannya.
perairan sebagai jalur penghubung satu kesatuan wilayah Indonesia. Jika Indonesia bisa memanfaatkan wilayah kemaritimannya, maka Indonesia akan menjadi kekuatan besar di Asia dan dunia. Jika Anda suka dengan video ini, silakan klik like dan share. Dan jangan lupa subscribe untuk terus bisa mendapatkan info terbaru dari Respon kita.